Ketua Umum PPAD periode 2016-2021, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sahnakri, Badan Pertimbangan PPAD, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soekarto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Darsono, Badan Penasehat PPAD, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Yudi Swastanto, MBA, yang kami hormati Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Komarudin Simanjuntak, SIP, MSC, yang kami hormati Aster Kasat yang diwakili oleh Waaster Kasat, Bidang Binter, Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo, SE, yang kami hormati Sekretaris Jenderal PPAD, Kabawas PPAD, dan pengurus pusat PPAD, Ketua PPAD Provinsi DKI Jakarta atau yang diwakili para ketua dan pengurus PPAD provinsi-provinsi yang mengikuti acara secara online by Zoom, Ketua Umum PPKOAT, Ketua Umum HIPAKAT atau yang mewakili, Ketua Umum P3AD atau yang mewakili Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami aturkan selamat pagi dan selamat datang di Aula Suryadi Kantor Pusat PPAD pada acara pengukuhan dan pelantikan Ketua dan Pengurus PPAD Provinsi Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars PPAD. Yang kami tegar sampai akhir nanti, dimanapun dirawan sejati,
Hampir terus berpikirkan doa, Pancasila tetap akan tenggelam. Limpahan bertahan dunia, negara kesatuan terpercaya. Tadi itu pati kami proklamasi, dahulu kini dan mari nanti. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetap merdeka dan abadi. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua Umum PPAD. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan. Kepada pengurus Provinsi Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat, dimohon berdiri dan mengikuti pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan sampai dengan selesai. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan. Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Surat keputusan nomor skep garis miring 15 garis miring 16 garis miring 17 garis miring PPAD garis miring 11 Romawi garis miring 2025 tentang pengesahan susunan pengurus daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Bali masa bakti 2025-2030 Provinsi Maluku Utara masa bakti 2025-2030 Provinsi Kalimantan Barat 2025-2030. Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan satu mengesahkan susunan pengurus daerah PPAD Provinsi Bali, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2.
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Badan Pertimbangan Pusat PPAD, para gubernur, para pangdam, Ketua Badan Pengawas PPAD, Sekretaris Jenderal PPAD, para danrem, para kakes Bangpol Provinsi, dan seterusnya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2025, pelaksana tugas Ketua Umum PPAD cap ditandatangani Dr. Komarudin SSIP MSC, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Lampiran skep keputusan Ketua Umum PPAD nomor skep garis miring 15 garis miring PPAD garis miring 11 Romawi garis miring 2025 tanggal 19 November 2025. Susunan pengurus daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Bali masa bakti 2025-2030. Ketua Badan Pertimbangan Provinsi Bali, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Bakti Rante Tandun. Ketua Badan Pengawas, Kolonel Purnawirawan Dr. Sebastian AB Mkes. Ketua PPAD Provinsi Bali, Brigjen TNI Purnawirawan Agung Gede Suwardana SIP MSC, Brigjen TNI. Ketua Bidang Organisasi, Dr. I Dewa Made Suara. Ketua Bidang Ekonomi, I Ketut Sutraman Kolonel Purnawirawan. Ketua Bidang Sosial, Letnan Kolonel Purnawirawan I Nyoman Salindra. Ketua Bidang Humas, Letnan Kolonel Purnawirawan I Wayan Suteja. Ketua Bidang Hukum, Kolonel Purnawirawan I Nyoman Arnita. Ketua Bidang Kepemudaan, Letnan Kolonel Purnawirawan I Nengah Sukanti Eskep Mfis. Ketua Bidang Pariwisata, Letnan Kolonel Purnawirawan Satrio Wibowo. Ketua Bidang Seni Budaya, Letkol Purnawirawan Iwayan Parisada. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD cap ditandatangani Dr. Komarudin SSIP MSC Mayor Jenderal TNI. Lampiran skep Ketua Umum PPAD nomor skep garis miring 17 garis miring PP PPAD garis miring 11 Romawi garis miring 2025 tanggal 19 November 2025. Susunan pengurus daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Maluku Utara masa bakti 2025-2030. Ketua Badan Pertimbangan Provinsi Maluku Utara, Letnan Kolonel Purnawirawan Nurholis Esos. Ketua Badan Pengawas, Mayor Purnawirawan Zainil Arifin. Pengurus Provinsi PPAD Maluku Utara, Ketua Kolonel Purnawirawan Syamsuddin Jabid. Ketua Bidang Organisasi, Kapten Purnawirawan Jul Kifli Drakel. Ketua Bidang Kejuangan, Kapten Purnawirawan Sofian Liti Loli. Ketua Bidang Ekonomi,
Mayor Purnawirawan Hidayah. Ketua Bidang Sosial, Mayor Purnawirawan Marjaka. Ketua Bidang Humas, Letu Purnawirawan Taib Siait. Lampiran Skep Ketua Umum PPAD nomor Skep garis miring 16 garis miring PPPPAD garis miring 11 Romawi garis miring 2025 tanggal 19 November 2025. Susunan pengurus daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2025-2030. Badan Pertimbangan Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Kolonel Purnawirawan Mas Agus. Badan Pengawas Ketua Kalitus Ahol Letnan Kolonel Purnawirawan. Ketua Provinsi PPAD Kalimantan Barat Kolonel Purnawirawan Jakang Pandopotan Purba. Ketua Bidang Kejuangan Letnan Kolonel Purnawirawan H. Sihana B. Ketua Bidang Organisasi Mayor Purnawirawan H. Afandi. Ketua Bidang Sosial Mayor Purnawirawan Haryoto. Ketua Bidang Komunikasi dan Kehumasan Mayor Purnawirawan Perdana Edi Saputra. Ketua Bidang Pembinaan Letnan Kolonel Purnawirawan Sutrisno. Ketua Bidang Kewanitaan Pemuda dan Olahraga Letnan Kolonel Purnawirawan Elsye. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD CAP ditandatangani Dr. Komarudin SSIP MSc Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Dimohon kepada khusus pengurus Provinsi Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat berdiri dan mengikuti pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan. Para ketua PPAD yang akan dikukuhkan dan dilantik menempatkan diri. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD berkenan menempatkan diri. Pembacaan naskah. Naskah pengukuhan pengurus PPAD Provinsi Bali, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 November 2025, pengurus Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Maluku Utara masa bakti tahun 2025-2030 secara resmi dikukuhkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Jakarta, 19 November 2025, Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Komarudin Simanjuntak SIP MSc Mayor Jenderal TNI Purnawirawan CAP ditandatangani. Selesai.
Penyerahan 2J PPAD oleh pelaksana tugas Ketua Umum PPAD kepada para Ketua PPAD Provinsi. Penempatan 2J PPAD oleh para Ketua PPAD Provinsi. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD berkenan kembali ke tempat. Para Ketua PPAD Provinsi kembali ke tempat. Pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan selesai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua PPAD Provinsi Kalimantan Barat, Kolonel Purnawirawan Caukang Pandapotan Purba. Dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum PPAD Masa Bakti 2016 sampai dengan 2021, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sanakri, Bapak Pertimbangan PPAD Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soekarto, dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Darsono. Badan Penasehat PPAD Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yudi Swasto, MBA. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Komarudin Simanjuntak, SIP, MSc. Asisten Teritorial Kasat dalam hal ini diwakili oleh Waaster Kasat Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo. Kabawas PPAD, Sekjen PPAD, dan pengurus PPAD. Ketua PPAD Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili para ketua PPAD Provinsi yang hadir secara online, Ketua Umum PP Koat, Hipakat, dan PPPAD. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan limpahannya, karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara pelantikan ini dengan lancar dan penuh hikmat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ketua Umum PPAD beserta jajaran pusat atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin PPAD Kalimantan Barat. Amanah ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan penuh kesungguhan, dedikasi, dan rasa tanggung jawab sebagai seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Saya juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh, senior, dan rekan-rekan seperjuangan yang selama ini telah memberi teladan, bimbingan, serta semangat dalam menjaga marwah dan nilai-nilai luhur TNI Angkatan Darat. Pelantikan ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian baru kita sebagai purnawirawan untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Saya sebagai Ketua PPAD Kalimantan Barat bertekad untuk yang pertama, membangun soliditas dan kebersamaan di antara sesama purnawirawan agar PPAD semakin kuat dan berwibawa. Yang kedua, menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, TNI aktif, dan masyarakat demi kemajuan Kalimantan Barat dan kesejahteraan anggota PPAD. Tiga, menghidupkan semangat nasionalisme dan nilai-nilai kejuangan agar semangat pengabdian prajurit tetap menyala dalam diri kita semua. Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kesehatan kita kepada semua dalam melanjutkan pengabdian ini. Sekali prajurit, tetap prajurit. Jayalah PPAD, jayalah TNI Angkatan Darat, jayalah Indonesia. Terima kasih. Sambutan berikutnya
disampaikan oleh Ketua PPAD Provinsi Maluku Utara, Kolonel Purnawirawan Samsudin Jabid, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum PPAD Masa Bakti 2016-2021, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ki Sahnakri. Yang terhormat Bapak-Bapak Badan Pengawas, Badan Pertimbangan, Pusat PPAD, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Soekarto, dan Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Darsono. Yang kami hormati Bapak-Bapak Badan Penasihat PPAD, yang hari ini dihadiri Bapak Letnan Purnawirawan Yudi Suhastanto. Yang kami hormati Bapak PLT Ketua Umum PPAD, Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Kamarudin Simanjuntak, SIP, MSc. Yang kami hormati Aster Kasat, yang dalam hal ini diwakili oleh Aster, Bapak Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo. Yang kami hormati Kabawas PPAD, Sekjen PPAD, dan pengurus pusat PPAD. Yang kami hormati Ketua PPAD Provinsi DKI Jakarta atau mewakili para Ketua PPAD Provinsi yang hadir secara online, Ketua PPKOAT, Ketua Hipakat atau mewakili, dan Ketua PPPAD. Hadirin tamu undangan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, serta para anggota PPAD Provinsi Maluku Utara yang mengikuti secara online, yang menyaksikan atau menghadiri pengukuhan dan pelantikan yang berbahagia. Marilah kita tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita pada hadir di tempat ini untuk mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan pengurus PPAD Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, kami pengurus dan seluruh anggota PPAD Provinsi Maluku Utara bersyukur dan bahagia karena acara pelantikan dan pengukuhan pengurus yang kami harapkan dan kami nantikan dapat terlaksana pada hari ini. Pelantikan dan pengukuhan pengurus ini sebelumnya kami berkeinginan untuk dilaksanakan di Maluku Utara dan sudah direncanakan beberapa waktu lalu, namun tertunda karena ada beberapa kendala. Dan hal ini kami laporkan kepada pengurus pusat, sehingga atas arahan dan kebijakan Bapak PLT, Ketua Umum, dan jajaran pengurus pusat, maka Ketua dan pengurus PPAD Maluku Utara dapat dilantik dan dikukuhkan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta para hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa PPAD adalah bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat yang merupakan wadah organisasi bagi purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dibentuk sebagai wujud kesinambungan dharma bakti dan kesetiaan purnawirawan TNI dalam eksistensinya melanjutkan perjuangan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Selain itu, dalam wadah PPAD, kami para purnawirawan tetap menjaga kekompakan, memelihara jiwa korsa, dan tetap berkarya untuk bangsa dan negara.
untuk mewujudkan maksud dan tujuan dibentuknya PPAD sesuai harapan dan cita-cita para senior serta para pendahulu kita. Maka pada kesempatan ini kami PPAD Maluku Utara melaporkan beberapa program yang kami rencanakan dan sudah kami laksanakan. Yang pertama adalah menginventarisir anggota yang berada di kabupaten kota. Dan ini sudah kami laksanakan secara bertahap dengan bantuan Kasiter Korem dan PASI Terkodim. Karena wilayah kami itu tersebar Pak, di pulau-pulau. Sangat jauh Pak. Kedua, menjaga tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama purnawirawan untuk menumbuhkan jiwa korsa. Ini kami laksanakan dengan cara mendatangi dan memberi bantuan kepada anggota yang sakit maupun yang tertimpa musibah. Ketiga, menjalin dan memperkuat komunikasi serta kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan program-program yang kami rencanakan. Yang berikutnya, membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara dengan cara mensosialisasikan, membantu pemerintah mensosialisasikan program Maluku Utara Damai. Karena memang daerah kami masih rawan, Pak. Jadi kami memerintahkan penanggota untuk secara aktif selalu mensosialisasikan Maluku Utara Damai. Sebelum kami mengakhiri sambutan kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Ketua Umum PPAD dan seluruh jajaran pengurus PPAD Pusat yang telah menyiapkan dan memfasilitasi acara pelantikan dan pengukuhan kami ini sehingga berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Pangdam 15 Patimura serta Bapak Danrem 152 Babula yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama ini. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta mensukseskan acara pelantikan dan pengukuhan ini. Demikian sambutan kami. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas ke depan. Amin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Selanjutnya sambutan Ketua PPAD Provinsi Bali, Brigjen TNI Purnawirawan A. Agung Gede Suwardana, SIP, MSc dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, dan saya mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Besar. Yang terhormat Bapak-Bapak Badan Pertimbangan, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Iki Sanakri, yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soekarto, yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Darsono, serta yang terhormat, yang kami hormati penasehat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yudi Swastanto, yang kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD Mayor Jenderal TNI Purnawirawan
Dr. Kamaldin Simanjuntak SIP MSc. Yang kami hormati Bapak Aster yang kami diwakili oleh Wakil Asisten. Yang saya hormati Bapak Kabawas PPAD, Bapak Sekjen, dan pengurus pusat PPAD. Dan kami hormati pula Ketua PPAD Provinsi DKI atau yang mewakili, atau Bapak-Bapak para Ketua PPAD Provinsi yang hadir secara online pagi hari ini, serta Ketua Umum PP Koat, IPAKAT, dan P3AD. Dan tentunya yang hadir hari ini secara online, selamat buat pengurus PPAD Provinsi Bali. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Aula Suryadi, kantor PPAD Pusat Jakarta Timur. Kami, Agung Suwardana selaku Ketua, beserta seluruh pengurus PPAD Provinsi Bali, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua dan Bapak para pengurus PPAD Pusat, karena hari ini, hari Rabu tanggal 19 November 2025, waktu yang kami nanti-nantikan. Sudah lama sekali. Dan hari ini dapat dilantik dengan penantian yang cukup lama. Dan juga hari ini hari yang baik, bertepatan Hari Raya Galungan, pada hari Rabu, Kliwon Sinta, tanggal 19 November. Selamat buat rekan-rekan. Izin melaporkan, jadi perkembangan kronologi organisasi PPAD Provinsi Bali, yaitu dimulai pada tahun 2016. Kemudian pengurusan sangat terbatas sekali, dan dapat terbentuk 2 DPC, dan pengurusan DPP belum jumlah atau kuantitas yang didapatkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan struktur organisasi. Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023 sudah kelihatan rekan-rekan kita purnawirawan bangkit untuk menata dan menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain. Dan tidak mau kalah dengan DPP provinsi yang lain. Maka terorganisirlah kepengurusan DPD, dan awal 2024 kami sudah dapat membentuk 9 DPC di Provinsi Bali. Dan berkat arahan dari PPAD Pusat, dukungan yang penuh dari Panglima, Pangdam 9 Dayana, yang sampai sekarang kami diberikan fasilitas kantor sekretariat di Jalan PB Sudirman G21 di Kota Denpasar. Serta tentunya perjuangan dari para purnawirawan, maka dapat kami menyelenggarakan musyawarah provinsi. Yang pertama, Musprop yang pertama, mulai dari dibentuk organisasi itu, pada tanggal 7 Mei 2026, Musprop pertama bertempat di Aula Kodam 9 Dayana dan mendapat pengarahan dari pengurus PPAD Pusat. Dan kebetulan diwakili beliau, Kabid Organisasi, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sedangkan saat ini, kami sudah memiliki kepengurusan lengkap di Provinsi Bali. Ada 9 DPC, sudah terbentuk semua. 8 kabupaten dan 1 kota Denpasar. Serta kami sudah sesuai dengan perintah pusat, kami sudah menyiapkan organisasi PIPAD. Tinggal kami mengorganisir kembali di DPC-DPC. Semoga nanti dapat kami kukuhkan pada bulan Januari 2026, khusus IPAKAT.
Dari hasil pendataan anggota pada semester pertama, akhir bulan Juni 2025, kami memperoleh personil atau anggota 1.031 orang. Jadi cukup banyak dalam waktu 2 tahun. Di dalamnya ada 8 perwira tinggi, senior, adik-adik bergabung dengan kami. Mudah-mudahan di tahun 2026 akan semakin bertambah karena kami data banyak masih beliau-beliau dari Bintara, Tamtama yang belum terkomunikasikan. Terima kasih Bapak Ketua, kami datang dari Bali, kemudian diberikan fasilitas, sampai hal kecil pun kami diberikan. Penerbangan diurus, terima kasih Bapak. Kemudian program kerja di tahun 2000, akhir semester 2, di 2025, sama dengan pengurus-pengurus di PD yang lain. Yang pertama kami mengorganisir kembali, menata kembali organisasi, karena itu merupakan langkah yang pertama harus dikerjakan. Kemudian sambil berjalan, karena sudah banyak rekan-rekan kita, purnawirawan yang sakit, dan ada yang dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, maka itu program utama kami. Selain yang ketiga, bergabung dengan ormas-ormas yang di Bali, terutama kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dengan Kodam tentunya sebagai pembina kami. Beberapa kegiatan sudah kami lakukan, kegiatan penanaman massal, kegiatan ke tempat-tempat asuhan atau panti asuhan untuk membantu. Di mana setiap kegiatan kami memberikan santunan kepada rekan yang sakit, kemudian yang meninggal dunia dari kami-kami. Demikianlah beberapa hal informasi laporan yang kami sampaikan kepada Bapak. Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya dimohon dengan hormat, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Komarudin Simanjuntak SIP MSC berkenan menyampaikan sambutan. Mohon izin sebelum saya menyampaikan beberapa hal dalam bingkai kata sambutan, saya izin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekjen, Kabawas, Kabid Organisasi, dan segenap panitia yang telah menyiapkan pengukuhan pelantikan 3 provinsi Ketua PPAD, Bali, Kalbar, dan Maluku Utara. Terima kasih Pak Sekjen, sudah diatur dengan sangat baik, aman, dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Badan Pertimbangan Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sanakri, Bapak-bapak Badan Pertimbangan, di sini ada orang tua kita, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soekarto. Terima kasih Pak, Bapak masih sehat. Dan juga Badan Pertimbangan, juga senior kita, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Darsono, mantan Wakasat kita juga. Jadi hari ini ada 2 Wakasat yang hadir,
untuk menyaksikan 3 ketua yang dilantik hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Penasehat senior kita, Bang Yudi Swastanto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, asisten teritorial dalam hal ini diwakili oleh adik kita, Wa Aster, pembinaan teritorial ya, pinter ya. Nah, ini menurut istilahnya adalah Waas lapangan. Kalau Waas Mister adalah Waas kantoran ya. Jadi ada 2 sekarang Waasnya di teritorial. Waas kantoran dan Waas lapangan. Jadi yang datang ke sini karena di luar kantor, maka yang datang adalah Waas 2. Yang saya hormati Abangku, Bang Tobing, Ketua Badan Pengawas, yang juga kita harus jempol sama Abang ini, tidak mengenal waktu, seperti pesan Pak Wijoyo, selalu hadir di tengah-tengah kami, Pak. Apapun yang kami lakukan, beliau pasti berikan koreksi dan pembenaran. Yang saya banggakan, saya hormati Sekjen, Mas Wi, yang kalau Mas Wiarto ini adalah kami selalu terbalik-balik. Kadang-kadang beliau ketua, saya wakilnya. Jadi beliau Aster, saya Waster. Ternyata hidup itu seperti itu, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Sekarang saya PLT, beliau berkenan jadi Sekjen. Dan itu agak sedikit kita tekan, tetapi beliau dengan senang hati siap untuk jungkir balik selaku Sekjen, karena motornya PPAD ini adalah Sekjen. Terima kasih, Mas Wi. Ya, jadi kami bukan lagi seperti satu letting kawan, ya. Dia juga saya dengan Mas Syarto ini juga kayak keluarga. Jadi, 2 memang wajahnya, tetapi kami satu. Wajahnya 2 tapi kami satu. Kalau udah sampai sama Sekjen, pasti udah sampai sama saya. Kalau udah sampai sama saya, pasti Mas Syarto sudah tahu itu. Pejabat lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk para peserta yang ikut online dari kejauhan Kalimantan Barat, Bali, Maluku Utara, maju terus. Maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini. Yang saya banggakan tentunya ada 3 orang di sini saat ini sebagai objek yang sedang kita hormati. Yang pertama adalah Brigjen TNI Purnawirawan, Anak Agung Gede, Suwardana, SIP, MSc, senior kita. Senior itu tetap senior, Bang. Jadi nggak pernah akan junior. Jadi kami tetap hormat kepada senior. Yang kedua, Bapak Kolonel Purnawirawan Jaokang Pandapotan Purba, Ketua PPAD Provinsi Kalimantan Barat, selaku organisasi ketua di bawah pusat, tetapi selaku adat peradatan, Pak Purba ini adalah tulang saya. Karena ibuku Boru Purba. Jadi kalau saya melantik tadi hubungan organisasi. Tetapi setelah itu nanti saya akan bawa ayam. Karena raja. Kolonel Purnawirawan Samsudin Jabid, Ketua PPAD Provinsi Maluku Utara. Beliau ini adalah ada hubungan historis dengan almarhum. Karena beliau ini adalah Kakudam 16 Patimura, juga Kakudamnya Sekjen juga dilanjutkan oleh Pak Doni. Jadi kami tahu dari Pak Sekjen dan almarhum Pak Doni, dan saya sudah bersalaman dengan beliau di kantornya di Maluku Utara. Betul Pak ya? Dalam acara Pertina. Serta pengurus masing-masing yang baru dikukuhkan dan dilantik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pengukuhan dan pelantikan 3 ketua sekaligus beserta pengurus PPAD provinsi yang dilaksanakan secara bersamaan di kantor pusat PPAD Jakarta. Adapun provinsi yang dikukuhkan pada kesempatan ini adalah yang pertama Provinsi Bali, Provinsi Kalbar,
dan Provinsi Maluku Utara. Kita bersyukur dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat serta dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku pelaksana tugas Ketua Umum PPAD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran para senior, teman-teman pengurus, dan kehadiran semua menjadi dorongan semangat bagi kita sebagai purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terus bertekad melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara setelah memasuki masa purna tugas. Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian kita terhadap organisasi PPAD, sekaligus menumbuhkan rasa bangga serta motivasi untuk terus memberikan pengabdian dan karya terbaik bagi NKRI melalui PPAD. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pelaksana tugas Ketua Umum PPAD menyampaikan ucapan selamat kepada para ketua PPAD provinsi yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, beserta pengurus masing-masing. Saya ucapkan yang pertama kepada Brigjen TNI Purnawirawan Ana Agung Gede Suwardana, SIP MSc, selaku Ketua PPAD Provinsi Bali. Ucapan selamat yang kedua, saya sampaikan kepada Kolonel Purnawirawan Jaukang Pandapotan Purba, selaku Ketua PPAD Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya ucapkan kepada yang ketiga adalah Kolonel Purnawirawan Samsudin Jabat, selaku Ketua PPAD Provinsi Maluku Utara. Semoga amanah yang diemban menjadi motivasi untuk terus menegakkan nilai-nilai keprajuritan, memperkuat soliditas organisasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi PPAD serta bangsa dan negara. Pengukuhan dan pelantikan ketua serta pengurus PPAD provinsi yang biasanya dilaksanakan di masing-masing daerah pada kesempatan ini dilaksanakan bersamaan di kantor pengurus pusat PPAD Jakarta. Kebijakan ini adalah sebagai bentuk dukungan PPAD terhadap arahan TNI AD, TNI dan pemerintah yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya yang bersifat protokoler. Pelaksanaan secara terpadu ini merupakan hal yang baru di PPAD dan ke depan akan dijadikan contoh atau role model bagi kegiatan serupa di tingkat pusat maupun daerah. Hadirin sekalian, PPAD adalah organisasi kemasyarakatan yang pembinaannya berada di bawah Kepala Staf Angkatan Darat untuk tingkat pusat, Panglima Daerah Militer atau Danrem di tingkat provinsi, dan Komandan Kodim di tingkat kabupaten ataupun kota. Sedangkan saat ini PPAD memiliki sekitar 243.000 anggota. Itu tergantung per 2 bulan kami update lagi kepada asuransi Asabri. Jadi data kami adalah berapa gaji yang diberikan Asabri, itulah data purnawirawan yang selalu naik turun. Saat ini lebih kurang 243.000 anggota yang tersebar di 29 provinsi. Dibentuk 22 tahun yang lalu dan tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2003. Jadi kita sebenarnya adalah purnawirawan atau prajurit atau TNI tertua, tetapi di dalam pembentukan keorganisasian purnawirawan kita adalah yang termuda karena sudah didahului oleh polisi, laut maupun udara. Atas prakarsa 7 purnawirawan Pati senior dengan tujuan mulia, yaitu memberikan wadah pembinaan bagi purnawirawan TNI Angkatan Darat, baik perwira, bintara,
tamtama maupun PNS, TNI AD maupun PNS yang tadinya adalah selamanya mengabdikan melalui TNI agar tetap dapat berkarya setelah meninggalkan dinas aktif. Kita semua memahami bahwa nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit tidak luntur ketika seorang prajurit memasuki masa pensiun. Nilai pengabdian itu tetap melekat hingga akhir hayat dan menjadi pembeda utama antara purnawirawan TNI AD dengan masyarakat sipil. Karena itu, purnawirawan TNI Angkatan Darat harus senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berdemokrasi. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kita semua mengetahui bahwa pemerintah Prabowo Gibran saat ini sedang melaksanakan program strategis Astacita sebagai langkah besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program ini bukan hanya sebuah agenda pembangunan, tetapi arah baru bangsa untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Sebagai bagian dari komponen bangsa, PPAD bersama TNI AD tentu mengambil peran aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Astacita tersebut. Program-program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih, serta pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan akan memberi dampak jangka panjang bagi kualitas kehidupan bangsa. Dalam semangat itu, PPAD tidak hanya berdiri sebagai pengamat, tetapi ikut menjadi pelaksana dan pendorong perubahan. Saat ini, PPAD telah dan terus memperluas kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga, serta kantor swasta. Kolaborasi diarahkan untuk memperkuat efektivitas program pemerintah, sekaligus mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, berdaulat di semua aspek kehidupan. Selanjutnya, sebagai anggota PPAD, marilah kita manfaatkan organisasi ini sebagai wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi kepada TNI Angkatan Darat, TNI maupun pemerintah, dengan berpedoman kepada ADART yang telah ditetapkan oleh pengurus sebelumnya. Aspirasi tidak boleh disampaikan secara pribadi dengan membawa nama, atribut, atau fasilitas PPAD. Segala bentuk aspirasi hendaknya disampaikan melalui PPAD pusat maupun PPAD daerah sesuai prosedur organisasi, sehingga benar-benar mencerminkan suara PPAD secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa PPAD adalah organisasi independen dan mandiri, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tetapi anggota tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam partai politik secara pribadi. Jadi PPAD walaupun masuk kita sebagai anggota, haknya tidak dikebiri secara sendiri, pribadi dia boleh berpolitik praktis. Sebagai contoh saya sampaikan kepada semua peserta acara, baik offline maupun online. Baru-baru ini banyak kita melihat, ya karena memang terbiasa sebagai prajurit, ingin berbuat, ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan syarat, tetapi caranya yang salah. Ya, dia teriak-teriak di jalan, tetapi mengatasnamakan purnawirawan. Sebaiknya itu tidak seperti itu. Kalau memang niat kita sama, kita wadahnya kita sudah ada. Ya, di daerah ada PPAD provinsi, di Jakarta atau di pusat nasional ada PPAD pusat. Ya, dan kita punya forum komunikasi TNI Polri. Jadi kalau ada saran kita kepada negara, sebaiknya kita rembukan, ngobrol, duduk seperti ini, apa yang mau kita sampaikan. Dan itu sudah sering dilakukan oleh PPAD pusat, ya, secara
saluran, bukan teriak-teriak di jalan mengatasnamakan namanya purnawirawan. Sehingga dalam hal ini bingung. Sebagai informasi, sebelum halal bihalal, kami ada 9 orang panitia saat itu menghadap kepada Presiden. Apa yang disebut sama beliau itu? Si A, si B itu aku tahu itu. Dia dipecat, aku tahu. Dia dulu, apa saya itu? Tetapi mbok iya, kalau ada yang perlu disampaikan, sarankan, kita duduk, ngobrol. Nah, itu yang dimaui Presiden pada saat itu. Jadi bukan teriak-teriak, karena kita tidak pernah dicabut dari dalam diri kita ini. Di situ purna, kemudian Sabta Marga lepas, otomatis Sumpah Prajurit, tidak, itu melekat. Ya, itu melekat. Jadi itu pedoman kita kepada Bang Agung, Pak Purba, Pak ke Maluku Utara, ya tolong sampaikan, kalau kita sudah berhimpun bersama-sama, solid, maka pemerintah kita ini dengan asta citanya akan cepat terwujud. Nah, kalau beliau terus menjadi dari 58 sekarang sudah 82%, ya mungkin 4 tahun ke depan bisa lebih dari 100%. Ya 101, 102. Kenapa? Itu adalah prajurit. Kita bangga sekarang presiden kita adalah purnawirawan Angkatan Darat. Ya, itu terus itu dibuat menggema supaya tanda-tanda kita bisa dirasakan oleh orang banyak di luar. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya perlu mengingatkan dan menyampaikan beberapa pesan, harapan, khususnya kepada ketua yang baru dilantik. Yang pertama, tadi sudah pidatonya masing-masing bagus sekali ya, programnya disampaikan. Saya meminta tetap ya kita ini figur harus mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan soliditas para purnawirawan. Ya, mau 5 dia mau 6 itu mari kita jaga ya. Saya pada saat halal bihalal juga disampaikan sebelum Presiden bicara di depan, kami duduk berdua di tengah. Lin, apa yang mau disampaikan? Kenapa kamu undang saya? Siap, Bapak kan soliditas. Oh itu aja Pak. Yang penting kompak saya bilang. Ternyata disampaikan sama beliau. Ya, Presiden pun menanyakan begitu, pentingnya soliditas. Yang kedua, meskipun sudah purnawirawan TNI Angkatan Darat, nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit tetap menjadi landasan kita dalam setiap tindakan, terutama di tengah masyarakat dan menjadi pijakan untuk menjadi pemersatu bangsa di lingkungan masing-masing. Nah, yang ketiga ini penting, banyak kita nggak sadar bahwa kita ini dipilih itu kebetulan atau tiba-tiba. Tidak ada. Bang Agung sama Kalbar, Maluku Utara, tidak tiba-tiba dipilih, pasti punya proses. Oleh sebab ini ada pesan yang ketiga saya sampaikan. Bahwa para ketua PPAD yang baru dilantik dan dikukuhkan bukan datang begitu saja. Tetapi di balik itu banyak tersimpan berbagai makna penting. Antara lain kepercayaan dari organisasi dan anggota. Berarti di situ ada Bapak bertiga dilantik karena ada kepercayaan dari organisasi dan anggota. Pengakuan atas kemampuan serta integritas. Tanggung jawab moral dan etis dalam memimpin. Legitimasi formal dan sosial yang mendasari posisi sebagai ketua. Harapan dari anggota untuk dapat melayani komitmen, jangan kebalik-balik. Ya, apalagi kita sekarang ini, kalau dulu pakai tongkat mungkin kasih tongkat boleh jungkir balik semua orang. Sekarang yang menonjol ini adalah kita dekat dan melayani. Ini yang diharapkan karena kita udah sepuh. Tulang purba, kami bangga. Bapak dengan posisi begitu masih patah-patah ya. Jadi hebat. Ya, tepuk tangan untuk tulang saya, tulang purba. Ya, kalau Bapak melangkah lebih jauh tadi udah di mana kaki kiri, kaki kanan nggak jelas itu tadi. Jadi terima kasih Bapak, semangat sekali. Harapan untuk dapat melayani, komitmen untuk menjaga kepercayaan. Oleh karenanya diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, keteladanan,
dan semangat pengabdian tanpa mengenal waktu, seperti pesan almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Siono, pendiri PPAD, yaitu bayangkari negara baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salpo di samping telinganya. Nah, ini mungkin saya berharap nanti kalau udah punya kartu anggota, ini dibuat tulisan di belakang kartu anggota itu. Setiap mengambil, bila perlu kartu anggota dengan tulisannya sampaikan juga ke setiap kita ke restoran. Nah, kalau kami di RSPAD sudah dipotong 20% gara-gara menunjukkan kartu anggota. Ya, setiap makan ini kartu anggota. Tadinya 1.000, kasih kartu anggota jadi 800. Ya, 20% lumayan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Selamat bertugas. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Om Santi. Santi. Santi Om. Jakarta 19 November 2025. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Dr. Komarudin Simanjuntak SIP MSc Mayor Jenderal TNI Purnawirawan ditandatangani. Selesai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan berdoa dan akan dipandu oleh Kapten Infanteri M. Hadi MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan izinkanlah doa kami bawakan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala keagungan dan kemuliaan-Mu,
Kami persembahkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pengukuhan dan pelantikan pengurus PPAD Provinsi Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat dalam keadaan aman, tertib, lancar di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah acara ini sebagai wahana mempererat dan perkuat tali silaturahim antara pengurus pusat dan pengurus provinsi, serta berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami, para pengurus Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, agar dapat melaksanakan amanah ini dengan baik dan berhasil. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, curahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami, seluruh keluarga besar PPAD. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami mampu melanjutkan pengabdian dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pejuang kami. Hindarkanlah kami dari segala macam bencana dan bahaya, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pokok selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan, yaitu penyerahan seragam batik PPAD, naskah, dan KTA PPAD. Para ketua PPAD Provinsi Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat menempatkan diri. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD berkenan menyerahkan seragam batik PPAD naskah dan KTA PPAD. Terima kasih, berkenan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan sesi foto bersama. .
Selanjutnya dimohon dengan hormat Letnan Jenderal TNI Prawirawan Kiki Sanakri, Letnan Jenderal TNI Prawirawan Darsono, Letnan Jenderal TNI Soekarto, dan seterusnya berkenan untuk foto bersama untuk sesi pertama. Setelah sesi foto ini akan dipandu, mohon melihat ada contoh di depan untuk tangan yang duduk. Izin. Tangan mengepal seperti contoh dari di pena. Pak Sugijan izin satu kursi. Izin yang duduk berkenan mengikuti contoh di depan, tangan di kepal, seperti contoh dari dispenat. Terima kasih. Berikutnya, dan juga kami informasikan untuk 3 provinsi yang ikut secara online yaitu Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat persiapan foto secara online dari sini. Kursi yang lebih mohon diambil, terima kasih. Baik, kami mohon sekali lagi yang online Provinsi Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat persiapan untuk foto secara online. Izin Bapak, yang terakhir ikut yang online provinsi. Yang online 3 provinsi. Pak Andi, persiapan untuk yang online Bali, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Yang online Bali, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat persiapan foto secara online. Terima kasih. Ya, online sudah siap.
Online sudah siap? Hitungan bersama-sama Pak Andi. 3, 2, 1. Sekali lagi. Tangan diangkat, komando atau semangat. 3, 2, 1. Baik, sesi foto selesai. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya untuk pengurus provinsi yang mengikuti acara secara online by Zoom, Provinsi Bali, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih dan selamat siang.